diantaranya keorganisasian, ekstrakurikuler, dan tata tertib yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin, SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif Munggun, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Ma'arif Munggun, dan juga siswa-siswi kelas 7 beserta Matsa yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama walaupun dengan virtual, dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah bersama-sama kita mengucapkan bacaan tahmid Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan tuntunan uswatun hasanah, Nabi yang telah memberikan suri teladan, dan yang pastinya yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di awal kiamat. Allahumma amin. Langsung saja perkenalkan, saya Bapak Zainal Abidin selaku kesiswaan dari MTS Ma'arif Munggung akan memberikan materi tentang kesiswaan, diantaranya keorganisasian, kemudian ekstrakurikuler, dan juga tata tertib madrasah. Langsung saja bahwasanya di dalam kesiswaan tentang keorganisasian ada OSIS, kemudian juga ada Matsen Media, dan juga DIGI atau Dewan Gelar. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu, apa itu OSIS, apa itu Matsen Media, dan juga apa yang dimaksud dengan DIGI atau Dewan Gelar. OSIS atau dengan singkatan organisasi siswa intra sekolah. Nah, mungkin kalian peserta didik baru yang sekarang sudah kelas 7 MTS Ma'arif Munggung ini, dari SD ataupun MI itu kalian belum mengenal yang namanya OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Nah, OSIS itu di dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1992 itu disebutkan bahwa organisasi siswa atau kesiswaan di sekolah adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, dari masing-masing kata itu mempunyai pengertian. Nah, apa organisasi? Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Nah, kemudian ada siswa. Setelah organisasi ada siswa. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Berarti kita satuan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Munggung. Kemudian ada intra.
Intra berarti terletak di dalam dan di antara. Nah, perlu kalian ketahui apa intra. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga satu atau suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Berarti kita di MTS Ma'arif Unggul. Nah, sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar sekolah madrasah yang sederajat. Nah, kemudian OSIS adalah salah satu-satunya wadah organisasi yang sah di sekolah, itu adalah OSIS. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intra sekolah atau OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Sekali lagi perlu kalian ketahui, OSIS ya itu tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah, jadi khusus di sekolah. Kemudian secara fungsional, dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan juga wawasan wiyata mandala. Nah, apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini OSIS dipandang sebagai suatu sistem di mana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Oleh karena itu OSIS sebagai suatu sistem ditandai dengan beberapa ciri pokok. Apa ciri pokoknya? Nah, ada 5 pokok di dalam organisasi OSIS. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kemudian memiliki susunan kehidupan berkelompok, memiliki jumlah peranan, kemudian terkoordinasi, kemudian berkelanjutan dalam waktu yang tertentu. Kemudian ada struktur organisasi siswa intra sekolah. Nah, biasanya di dalam awal tahun ada pergantian OSIS atau pengurus OSIS yang baru. Anggotanya dari mana? Anggotanya itu adalah dipilih dari berbagai macam. Oke, lagi. Kemudian ada struktur organisasi siswa intra sekolah. Nah, strukturnya yang pertama itu ada ketua, kemudian wakil ketua, kemudian sekretaris, kemudian wakil sekretaris, dan juga bendahara. Kemudian ada wakil bendahara dan juga seksi-seksi. Nah, seksi terdiri dari seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti. Kemudian seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian ada seksi keorganisasian. Kemudian ada seksi pembinaan prestasi dan juga seni. Kemudian ada seksi pembinaan prestasi dan olahraga. Kemudian yang terakhir ada seksi kepedulian sekolah. Nah, dari organisasi ini dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang, kepribadian siswa. Dengan adanya OSIS, maka siswa akan aktif berorganisasi, berbeda penampilan dan kemampuan dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal organisasi. Jadi OSIS ini adalah wadah kalian siswa-siswi MTS Ma'arif Munggung untuk berorganisasi. Nah, itu sedikit pembahasan tentang OSIS. Kemudian organisasi selanjutnya, ya, organisasi tadi sudah dijelaskan di awal. Di kesiswaan ada OSIS. Nah, OSIS itu juga membawahi Matsamu Media. Apa itu Matsamu Media? Nah, Matsamu Media adalah sebagai wadah penyampaian informasi madrasah melalui pembelajaran siswa. Karena apa? Sekarang semua kegiatan banyak menggunakan IT. Kemudian media sosial itu sangat berperan penting, apalagi di dalam keadaan yang saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga sudah 1 tahun bahkan hampir 2 tahun kita tidak bisa atau belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasanya. Nah, di sekolah manapun sekarang pembelajarannya ada yang dengan daring atau online, kemudian luring. Nah, untuk tatap muka saat ini kita belum bisa melaksanakan karena wabah pandemi yang masih terus ada. Ya, kita berdoa saja semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, makanya di MTS ada yang namanya Matsamu Media. Nah, dari kata media itu sudah jelas bahasanya media adalah, nah, bahwasanya media ini yang jelas untuk mewadahi, untuk menyaring informasi-informasi terkait dengan kegiatan madrasah, kegiatan dimanapun kita nanti bisa diupload, mungkin di webnya madrasah, kemudian di YouTube-nya madrasah, kemudian di Facebook-nya madrasah, Instagram-nya madrasah. Yang jelas yang berhubungan dengan media sosial itu berhubungan dengan Matsamu Media. Nah, Matsamu Media ini juga dari siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Munggung. Jadi mau melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan kegiatan madrasah, untuk meliput apapun, yang jelas anak-anak dari Matsamu Media ini harus mendapatkan izin dari madrasah atau dari kesiswaan. Tanpa izin dari madrasah atau kesiswaan, maka kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti kalian bisa mendaftar di Matsamu Media yang kalian mempunyai bakat, misalkan suka fotografi, kemudian yang suka informasi dan lain sebagainya, silakan nanti bergabung di Matsamu Media. Itu adalah salah satu wadah untuk pengembangan kalian, ya, untuk pembelajaran kalian di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Munggung. Kemudian ada DIGI. Apa itu DIGI? DIGI dengan singkatan Dewan Galang. Ya, DIGI Dewan Galang.
Dewan Galang itu berarti ada berhubungan dengan pramuka. Nah, seperti tadi, OSIS itu pembinanya adalah dari Bapak Ibu Guru MTS Ma'arif Munggung pembinanya. Kalau wakil, ketua, sekretaris itu adalah dari siswa dan siswi MTS Ma'arif Munggung. Kemudian sama, Dewan Galang itu pembinanya juga dari Bapak Ibu Guru MTS Ma'arif Munggung. Nah, untuk DG berarti berhubungan dengan pramuka. Nah, pramuka nanti bagaimana itu adalah masuknya dalam ekstra wajib akan kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang keorganisasian apa saja yang ada di MTS tentang keorganisasian, yaitu OSIS membawahi kalimat satu media, kemudian juga Dewan Galang. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Munggung apa saja? Nah, sebelum kita bahas apa saja, mari kita bahas apa itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan ekstra atau ekskul. Kegiatan ini adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Karena apa? Semua siswa itu tidak mempunyai minat dan bakat atau hobi yang sama. Misalkan siswa A, dia sangat ingin berprestasi dan dia juga memang bisa di bidang olahraga. Kemudian si B, dia pintarnya di akademik, misalkan di matematika nilainya bagus, kemudian di IPA nilainya bagus. Nah, nanti ekstranya bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat dari siswa masing-masing. Nah, kemudian apa tujuan dari ekstrakurikuler? Yang pertama itu mengembangkan potensi siswa secara optimal, terpadu, yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Jadi kreativitas itu sangat-sangat perlu bagi siswa. Kemudian memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah, mengaktualisasi potensi siswa
dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat siswa, kemudian menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Nah, apa saja ekstrakurikuler yang ada di madrasah? Salah satu ekstrakurikuler wajib, ini berarti semua siswi dari Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul harus mengikuti karena ini sifatnya wajib, yaitu kepramukaan. Di pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul. Nah, selain ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Nah, ini dari siswa-siswi harus memilih, dari kalian nanti harus memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul ini. Ini kalian harus memilih. Yang wajib adalah pramuka. Kemudian untuk pilihannya itu yang pertama ada qiraah. Jadi yang mempunyai minat bakat, suaranya bagus, kalian nanti bisa ikut qiraah. Kemudian ada pidato, kemudian juga ada kaligrafi, kemudian ekstra menjahit, kemudian ada drum band, kemudian juga ada habsi atau al-banjari, kemudian ada ekstrakurikuler olahraga, diantaranya ada ekstrakurikuler bola voli, kemudian ekstrakurikuler futsal, kemudian ada ekstrakurikuler tenis meja, dan juga ada ekstrakurikuler renang. Nah, itu silakan dicatat yang sesuai dengan minat, bakat ataupun hobi kalian. Silakan memilih salah satu dari beberapa ekstrakurikuler yang ada di MTS Ma'arif Unggul ini. Jadi selain ekstra wajib pramuka, kalian juga harus memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di MTS. Nah, itu mungkin terkait dengan ekstrakurikuler. Mungkin kalian nanti sekali lagi bisa mengembangkan minat, bakat, dan hobinya yang jelas untuk prestasi kalian nanti di tingkat sekolah selanjutnya. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keorganisasian dan juga ekstrakurikuler. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya tentang tatib atau tata tertib Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul. Tata tertib yang dimaksud di sini adalah sebagai rambu-rambu, ya, bagi siswa dalam bersikap, bertutur sapa, dan bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah sebagai upaya menciptakan iklim dan kultur yang dapat menunjang kegiatan belajar secara efektif. Nah, tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat yang meliputi ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kepatuhan, kedisiplinan, tata tertib, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Nah, setiap siswa ini wajib, jadi
adik-adik kalian nanti, siswa-siswi kelas 7 yang baru ini, yang hari ini sedang melaksanakan masa taruh siswa. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Nah, kemudian ada aspek-aspek terbentuknya tata tertib Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul. Yang pertama, tentang hal masuk madrasah, pakaian atau seragam madrasah, rambut, kuku, kemudian make up. Nah, kemudian ada hak-hak siswa, kemudian kewajiban siswa, larangan siswa, bentuk pembinaan, kemudian ada penilaian akhlak dan kepribadian, kemudian juga ada penghargaan aktivitas siswa. Nah, contoh salah satu tata tertib dari aspek berpenampilan. Nah, dari berpenampilan, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, kemudian juga sabuk dari MTS Ma'arif Unggul, karena mulai dari dasi, sabuk, kaos kaki itu dari madrasah. Jadi tidak boleh memakai dasi, kemudian sabuk, kemudian juga kaos kaki tanpa adanya logo dari Madrasah Sanawiyah Ma'arif Unggul. Kemudian contohnya lagi, pada waktu berolahraga. Nah, pada waktu berolahraga harus memakai pakaian olahraga. Jadi waktu olahraga itu memang harus berganti menjadi berpakaian atau menggunakan kaos dan training olahraga. Kemudian contohnya lagi, itu dari contoh berpenampilan atau menggunakan pakaian. Kemudian ada tadi sudah dibahas tentang rambut, kuku, dan make up. Nah, ini sering terjadi biasanya siswa putra rambut harus dipotong rapi, tidak gundul, namun terpelihara, tidak diwarnai selain hitam. Batas panjang tidak sampai mengenai ke kerah baju dan bagian depan tidak melebihi alis. Nah, siswa putra tidak boleh memakai anting, kemudian kalung, gelang, atau aksesoris yang lain kecuali jam tangan. Jadi jika memakai anting, kalung, gelang, atau aksesoris lain selain jam tangan, maka akan disita oleh pihak madrasah. Nah, untuk siswa putri tidak boleh menggunakan perhiasan emas, gelang, kalung kecuali anting-anting dan tidak berlebihan. Rambut yang lebih bahu ditali dengan rapi agar rambut tidak terlihat. Tidak boleh memakai alat kecantikan yang lazim dipakai orang dewasa. Kemudian siswa tidak boleh berkuku panjang atau memakai kitek pewarna kuku. Nah, ini sering terjadi. Jangan memakai kitek atau berwarna kuku, henna pada kulit dan lain-lain. Itu tentang rambut, kuku, dan make up. Kemudian tadi ada hak-hak siswa. Nah, hak-hak siswa apa saja? Hak-hak siswa yang pertama adalah yang jelas menerima pelajaran serta pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian mengikuti semua mata pelajaran selama tidak melanggar tata tertib yang berlaku, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu salah satu hak siswa. Memanfaatkan perpustakaan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Menyampaikan pendapat, saran atau usul yang bersifat membangun atau perbaikan. Kemudian menggunakan fasilitas
madrasah sesuai dengan ketentuan madrasah. Kemudian siswa yang tertinggal pelajaran berhak mengajukan permintaan tambahan pelajaran dari orang tua kepada wali kelas, atau maka kurikulum dan tambahan pelajaran tersebut hanya dapat diberikan sampai siswa yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang tertinggal. Kemudian hak selanjutnya terakhir adalah mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain selama tidak melanggar tata tertib madrasah. Itu tentang hak siswa. Kemudian kewajiban siswa. Kewajiban siswa adalah yang pertama, patuh dan taat kepada kepala madrasah, guru, karyawan, dan peraturan madrasah. Kemudian mengikuti semua pelajaran yang telah dijadwalkan. Kemudian ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung, halaman, taman, sarana, dan prasarana madrasah. Kemudian ikut membantu kelancaran berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Tidak baik, ya. Jadi baik di dalam maupun di luar madrasah. Kemudian ikut menjaga nama baik madrasah. Kemudian yang terakhir, selanjutnya hormat dan sopan terhadap kepala madrasah, guru, karyawan, dan saling menghargai sesama teman. Kemudian memperhatikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis dari kepala madrasah, guru, dan juga karyawan. Nah, bagi siswa yang memarkir sepeda harus memarkir di tempat parkir yang sudah disediakan oleh madrasah dengan rapi. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diterima, mengikuti kegiatan ekstra yang telah disediakan madrasah. Kemudian selalu memenuhi kewajiban administrasi madrasah tepat pada waktunya. Kemudian mendukung program OSIS. Kemudian Matsa Media Dewan Galang yang telah diprogramkan. Kemudian selanjutnya yang tadi ada hak-hak siswa, kewajiban siswa. Nah, kemudian ada larangan siswa. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah untuk umum, ya. Larangan siswa untuk umum. Jadi keluar lingkungan madrasah kecuali benar-benar ada kepentingan dan telah mendapat izin dari guru piket atau guru BK. Merokok, minum minuman keras, menggunakan dan mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang, dan bahan psikotropika. Kemudian berkelahi, baik yang dengan secara berkelompok atau perorangan di luar atau di dalam madrasah, serta main hakim sendiri. Kemudian meminta uang yang disertai ancaman, mengumpas kepada siapapun, mengambil milik orang lain tanpa izin, merusak fasilitas madrasah, mencoret dinding, mencoret bangku, kemudian merusak buku milik madrasah, merusak perabotan atau peralatan madrasah lainnya, kemudian berbicara kotor, mengumpat atau misuh itu sangat tidak berkenan, kemudian menghina, menggunjing, menyapa dan memanggil sesama teman dengan panggilan hinaan dan celaan, itu termasuk larangan siswa. Kemudian membawa barang yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di luar ketentuan madrasah, membawa, membaca atau mengirimkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video, porno, membawa rokok, kartu judi dan berjudi di madrasah, membawa HP. Kemudian menerima tamu madrasah kecuali mendapat izin dari guru piket, wakil kesiswaan, dan guru BK. Kemudian mengeluarkan baju seragam di lingkungan madrasah. Jadi selama pembelajaran tidak boleh mengeluarkan baju di lingkungan madrasah. Kemudian membawa sepeda motor keluar lingkungan madrasah tanpa izin, kemudian mengecat atau mewarnai rambut dan bertato, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, kemudian
itu adalah larangan-larangan siswa. Itu secara umum. Kemudian secara khusus ada larangan-larangan secara khusus bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ma'arif Munggung. Untuk siswa laki-laki khusus tidak diperkenankan mengenakan kalung, gelang, anting-anting, cincin, bertindik, dan lain-lain, kecuali seperti tadi jam tangan yang diperkenankan. Kemudian batas rambut itu juga ada aturannya. Batas rambut adalah tidak menyentuh kerah baju dan bagian depan jika ditarik ke muka tidak menyentuh alis mata. Kemudian model rambut rapi, sopan, dan tidak diwarnai selain warna hitam. Jadi jika disemir itu sudah salah satu melanggar aturan dari tata tertib. Kemudian untuk siswa perempuan tidak diperkenankan pakai perhiasan emas atau aksesoris yang lain kecuali anting-anting dan tidak berlebihan. Kemudian rambut yang panjang yang melebihi punggung tidak boleh digerai, harus ditali dengan rapi agar rambut tidak terlihat. Kemudian tidak diperkenankan bersolek berlebihan. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan dari kesiswaan dari materi yang pertama tentang keorganisasian, kemudian ekstrakurikuler, dan juga tata tertib madrasah. Ini sekilas saja, semoga bisa kalian pahami apa yang sudah Bapak sampaikan dari mulai tentang keorganisasian, itu ada OSIS, masa muhammadiyah, kemudian juga ada Dewan Galang, kemudian tentang ekstrakurikuler, kemudian juga tentang tata tertib. Nah, tata tertib ini yang harus benar-benar kalian pahami supaya kalian nanti masuk di Madrasah Sanawiyah Ma'arif ini tidak terhambat atau terhalang dengan melanggar tata tertib. Jadi jika kalian tidak melanggar, maka kalian tidak akan mendapat masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar seperti biasanya, yang hari ini sampai saat ini kita masih pembelajaran dengan daring, dengan luring, dengan Zoom dan lain sebagainya. Semoga selanjutnya sekali lagi pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar dengan normal. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terus semangat anak-anak, khususnya kelas 7 yang sedang melaksanakan matsama atau masa ta'aruf siswa. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa nanti di dalam belajar mengajar tidak mengalami hambatan suatu apapun. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang